beberapa masalah yang terjadi. Nah, Ibu sudah catat nih, ada beberapa laporan dan kronologinya. Jadinya dari Ibu mengumpulkan kalian berdua nih supaya solusinya bisa kita cari sama-sama. Nah, ada beberapa masalah yang terjadi di dalam kelas, terutama mengenai perasaan Diza yang datang ke Ibu minggu lalu untuk menyampaikan Diza ini merasa tidak nyaman nih, gitu. Ada beberapa perilaku yang memang terjadi yang memang membuat Diza tidak nyaman. Nah, di sini kita duduk bersama-sama, kita ingin mencari solusi bersama-sama agar situasi ini bisa diperbaiki, gitu. Apakah kalian mengerti kenapa kita duduk di sini? Oke, kalau mengerti supaya tujuan dan solusinya bisa kita cari bersama-sama, supaya sampai nih apa yang unek-unek dari Diza, apa yang mau disampaikan oleh Anggun juga sama-sama. Yuk kita satu-satu ya. Kita mulai dulu dari Diza dulu. Ya Bu, saya merasa sangat terganggu dan sedih karena Anggun sering mengejek saya di depan teman-teman. Iya Bu, saya juga paham anak kita ada di sini. Saya tahu saya sudah melakukan kesalahan. Baik, oke kalau gitu kita Ibu mau deh kamu tuh berdua untuk menceritakan kronologinya, maksudnya apa sih awal mulanya yang memang Diza ini merasa tidak nyaman nih, gitu. Dari Diza dulu mungkin ya. Diza bisa nggak menceritakan ke Ibu bagaimana perasaan kamu, apa sih yang terjadi dan sampai perasaan kamu tuh kamu merasa tidak nyaman? Setiap hari Anggun selalu mengejek penampilan saya dan mengatakan hal-hal yang membuat saya merasa rendah diri. Anggun, saya jadi takut datang ke sekolah dan merasa tidak punya teman. Saya merasa sangat sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Baik Diza, Ibu mengucapkan terima kasih. Diza sudah mau berbagi cerita, sudah berani mengeluarkan hal-hal yang Diza merasa tidak nyaman ya. Oke, sekarang giliran Anggun. Tadi sudah Diza, sekarang giliran Anggun. Anggun mau menyampaikan apa nih tentang situasi saat ini? Saya minta maaf ya Diza. Saya tidak menyadari bahwa apa yang saya katakan membuat kamu merasa sangat sedih. Saya kira itu hanya bercanda, tapi sekarang saya paham bahwa saya salah. Baik, Anggun, terima kasih Anggun sudah mengakui dan sudah meminta maaf dengan Diza bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan, tentunya kita harus saling minta maaf, ya kan? Tentunya ketika kita melakukan kesalahan berarti kan ada orang yang merasa tersakiti. Tentunya kita harus minta maaf dan ketika ada orang yang minta maaf, tentunya kita harus berlapang dada nih untuk memaafkan. Nah, sekarang kita perlu memikirkan bagaimana cara memperbaiki situasi ini nih, ya kan? Ketika situasi sudah tidak nyaman, berarti kan ada sesuatu yang harus kita perbaiki, tentunya Diza, ya kan? Nah, menurut Diza nih, apa sih yang membantu Diza memperbaiki situasi ini supaya Diza merasa nyaman lagi? Saya ingin Anggun berhenti mengejek saya dan meminta maaf pada saya serta memperlakukan saya dengan hormat. Saya ingin Anggun meminta maaf di depan teman-teman agar mereka tahu bahwa ejekan itu adalah hal yang salah. Oke, betul memang. Ketika kita mengejek seseorang, menghina seseorang, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tentunya ketika kita mengejek ada perasaan yang tersakiti, berarti kan situasinya pun juga sudah berubah, ya kan? Ketika Anggun bertemu dengan Diza, situasinya juga sudah berubah, merasa tidak nyaman, tidak enak untuk bertatap muka, tidak enak berkomunikasi kembali. Nah, itu adalah permintaan maaf yang adil. Nah, sekarang Ibu tanya dari Anggun. Menurut Anggun, apa yang bisa kamu lakukan dalam hal ini? Iya Bu, saya akan berhenti mengejek dan minta maaf di depan kelas. Saya juga bersedia mengikuti program yang anti bullying yang diadakan di sekolah. Oke, baik, bagus sekali Anggun, terima kasih. Kebetulan pas banget minggu depan kita ada program anti bully dan saya berharap kalian berdua mau mengikuti, bukan mau ya, tapi wajib mengikuti supaya apa? Supaya kalian tuh paham dalam program anti bully itu apa sih yang ada di dalamnya. Kenapa sih kita tidak boleh mengejek orang? Kenapa sih kita harus saling berkolaborasi? Berkolaborasi itu
pasti ada yang namanya tugas kelompok, kerja kelompok. Kalau situasinya sudah tidak nyaman, itu tidak akan bisa berjalan seperti itu, ya kan? Jadi ada nih ketika situasi tidak nyaman, ada nih harus diperbaiki. Oke, ini ibu sudah bikin komitmen kalian. Nah, ibu sudah bikin komitmen tertulis. Kenapa ibu membuat komitmen tertulis? Kesepakatan tertulis yang berisi komitmen kalian untuk berhenti mengejek satu sama lain. Oke? Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti program ya nak ya, nanti di minggu depan. Lalu kita semua akan menandatangani kesepakatan ini. Tentunya ibu minta kesepakatan dari Liza dan Anggun. Nah, nanti saya akan memantau nih perkembangan kalian berdua. Gimana perkembangan kalian berdua setelah ini? Apakah sampai di sini apakah ada hal yang ingin kalian sampaikan? Sudah Bu, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih. Anggun? Saya juga tidak ada Bu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Oke, baik. Ibu mengucapkan terima kasih kalian sudah datang. Nanti kesepakatan kelas yang berisi komitmen setelah ini ibu print dulu, nanti ibu berikan ke kalian baca dan kalian tanda tangani. Oke. Nah, setelah itu ibu berterima kasih juga kalian sudah berbicara dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi satu sama lain, ya kan? Tanpa ada pembelaan bahwa biasanya anak seusia kalian nih ketika ada orang yang salah selalu merasa benar. Nah, itu ibu berterima kasih sekali sama kalian sudah mau mengakui kesalahan, sudah berani untuk meminta maaf dan sudah berlapang dada untuk memaafkan. Artinya kalian sudah bisa memperbaiki situasi yang dari tidak nyaman menjadi nyaman. Mari kita kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah ini. Jika ada masalah yang lain, jangan ragu untuk datang ke saya. Terima kasih ya Anggun sama Riza. Sebelumnya ibu minta kalian salaman dulu sama berdua.